kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, baik dan luar biasa penyertaan Tuhan. Haleluya. Kita akan memeriahkan ulang tahun Gereja El Shaddai yang ke-25 dengan sehat bersama dengan hadiah-hadiah nanti ya Bapak Ibu yang akan disediakan oleh panitia tahunan. Terlebih dahulu kita akan beribadah, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu Tuhan, datang ingin bertemu dengan-Mu Tuhan Yesus. Merasakan jamahan-Mu Tuhan, kami ingin hadir-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Kami membawa korban pujian, penyembahan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Berdaulatlah Engkau Tuhan Yesus di hidup kami. Dalam dan nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam Yesus. Bagaimanapun keadaan kami, apabila kami ada, Engkau ada di hidup kami, kami akan baik-baik saja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin menyenangkan hati-Mu dengan korban pujian kami ini Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh
Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya
dan perbuatanku menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Menyatakan, Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri. Pujikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Angkat tangan, serukan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oh, menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan bersuka memuji Tuhan karena Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber dari segala sukacita kita. Haleluya. Kata firman Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur Bapak Ibu ya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita akan bersuka dalam Tuhan ya. Bersuka kita hanya di dalam Tuhan Bapak Ibu ya. Bukan karena bersuka nanti tim panitia tahunan akan menyediakan dawet ya, es dawet. Bukan karena bersukanya karena ada es dawet, tetapi bersuka hanya karena di dalam Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita akan pujikan bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita akan bersuka memuji menyembah Tuhan Yesus kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan sukacita penuh di dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Serukan sukacita kita penuh di hadirat Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah, bersuka, hei bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah, oh sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Hari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Jemaat disilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu, Saudara, amin. Kita akan mempersembahkan persembahan untuk kas panitia tahunan. Yang bertugas disilakan, haleluya. Sungguh baiknya Engkau Tuhan hidup kami Yesus, sehingga kami layak Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Yesus. Karena kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu Yesus, anak yang sudah Engkau pilih dan Kau tebus lunas Tuhan, harganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan penyayang Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita pujikan bersama, Ku terhubung denganmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, oh,
Yesus, kami datang pagi hari ini, kami mau dengar pesan-Mu. Hamba mohon kiranya Roh Kudus Engkau menerangi hati dan pikiran kami untuk kami dapat menangkap seluruh pesan-Mu pagi hari ini. Sehingga benar-benar kami aman di dalam Engkau. Tolong Roh Kudus, berikan pengertian kepada kami dan hati yang mentaati-Mu. Biarlah hamba-Mu akan menyampaikan seluruh yang Kau pesankan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang siap dengar pesan Tuhan katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Pagi hari ini saya bukan khotbah, tetapi saya harus menyampaikan pesan Tuhan yang beberapa hari yang lalu saya dapatkan. Dan saya itu kan orang bukan yang suka lihat medsos ataupun berita. Jadi tolong yang ada di luar yang tidak terlalu sibuk, bisakah untuk masuk ke dalam, ya panitia ataupun apa yang sudah tidak terlalu ada yang dikerjakan, hanya persiapan, tolong bisa masuk ke dalam. Saudara, hari Senin, Selasa, sampai Rabu, sebelum ada kejadian di televisi itu saya tidak mengerti tentang keadaan negara kita. Karena mungkin saya kurang mengikuti, tetapi Senin ketika saya sedang berada di atas, saya lagi memikirkan Tuhan menghadap danau, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya, pokoknya sebelum hari Jumat ya. Tuhan bicara kepada saya baca Alkitab terusan saya, tapi Tuhan inginkan saya membaca kitab Markus pasal yang ke-13. Dan kuat sekali saya didesak, sampai saya terkejut ketika hari Jumat kemarin saya buka televisi, saya kaget. Ternyata Tuhan memang melakukan sesuatu yang kita harus ngerti. Yuk kita buka kitab Markus pasal 13 ayat 32 sampai 37. Markus 13 ayat 32 sampai 37. Kita bergantian membacanya. Sudah ketemu ya? Itu PPT saya ada. Nah, saya membaca ayat genap, jemaat ayat ganjil. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Keadaannya sama seperti seorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan yang menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Perhatikan baik-baik saudaraku, next berikutnya. Ada dua hal yang Tuhan pesankan melalui firman Tuhan ini. Dan sebenarnya saya juga kurang menangkap secara jelas. Tetapi ketika 3 hari berturut-turut Tuhan bicara soal ini, saya harus sampaikan kepada jemaat. Bahwa kondisi kita ini sekarang ini dalam masa kita itu harus berhati-hati. Kata hati-hati ini sebenarnya adalah waspada. Atau kita tidak sembrono kondisi sekarang ini. Nah, saya baru benar-benar ngeh ketika saya membuka televisi hari Jumat itu. Karena saya mendengar waktu saya di Makassar itu, tuan rumah berkata, Bu memang sih katanya mau ada demo tapi kecil-kecilan saja sih di Makassar. Saya pikir demo itu ya demo biasa lah, ya biasa mereka itu begitu. Tapi saya tidak tahu kalau ternyata negara kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan ini kalau sudah tidak baik-baik saja berarti semua roh bisa tumplek-blek di dalamnya. Dan Tuhan berkata hati-hati, waspada, berjaga-jaga.
Dikatakan kata berjaga-jagalah itu satu perikop ini diulang 3 kali. Saya bertanya, Tuhan ini ada apa? Oh sampai Tuhan ngomong, saya disuruh baca ini dan memikirkannya. Nah berarti kita tahu bahwa memang negara kita ke depannya ini memang tidak baik-baik saja. Kita tahu saudaraku ini sudah terjadi. Tetapi Tuhan berkata kita tuh harus berhati-hati menggunakan hidup kita. Kita tidak sembrono. Perhatikan langkah kita. Kita harus mempunyai hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari yang akan kita lalui ini. Saudaraku, kalau kita tidak menghitung hari maka kita tidak beroleh hati yang bijaksana. Karena kita akan berpikir oh semuanya baik-baik. Siapa yang mengira dalam minggu ini akan terjadi insiden yang demikian ini? Enggak ada yang ngira saudaraku. Minggu lalu fine-fine saja saya berangkat harus ke Makassar juga baik-baik saja. Tapi saya tidak tahu kalau sepulang dari sana tiba-tiba bergejolak seperti sekarang ini. Siapa yang tahu tentang masa depan? Hanya Tuhan yang memegangnya. Makanya Tuhan berkata hati-hati. Langkahmu jangan sembrono. Waktumu jangan kamu buang begitu saja. Saya yakin kondisi kayak gini saudara gak pengen pergi keluar kota. Bener gak? Saudara. Sebenarnya jatahnya besok sama lusa itu saya harus ke Jogja karena saya harus periksakan Pak Bambang. Tapi anak saya berkata, Mam tunda saja dah. Jangan. Padahal di Jogja sudah kondusif karena beliaunya Bapak Hamengkubuwono sudah turun sendiri. Tidak ada saudaraku yang pengen seperti ini. Makanya Tuhan berpesan hati-hati dengan langkah kita. Hati-hati dengan hidupmu. Kita enggak ngerti saudara apa yang akan terjadi. Betapa cepatnya minggu lalu kita masih tenang-tenang. Jakarta juga baik-baik saja minggu lalu tiba-tiba berubah seperti ini. Saya juga enggak ngerti kenapa Tuhan berpesan seperti ini. Ketika saya sedang berpikir sendiri. Saya melihat danau yang demikian tenang. Saya berkata Tuhan betapa enaknya kalau saya tiap pagi bisa merenungkan firman-Mu dengan melihat ketenangan begini. Rasanya hati saya tuh maknyes gitu loh saudara. Saya ada di atas itu dengan melihat ketenangan danau. Oh saya berkata home sweet home. Ya tenang sih waktu itu. Tapi kan kita tidak tahu gejolak yang demikian ini tiba-tiba muncul. Kalau sudah seperti ini saudara. Keselamatan itu hanya di tangan Tuhan. Kita harus berpegang kepada firman yang kekal. Karena ayat di atasnya 31 berkata, langit dan bumi itu akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apapun yang terjadi dengar baik-baik selama saudara dan saya berpegang kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan menopang hidup kita. Itulah sebabnya sekarang ayo kita mulai berhati-hati dan kita mengalihkan mata kita untuk tertuju kepada Tuhan. Lebih banyak waktu kita untuk kita memikirkan Tuhan. Karena kalau sudah seperti kejadian, saya berharap tidak ada kejadian 98 yang kedua. Saya berharap seperti itu. Kalau sudah kejadian seperti itu, uang yang saudara genggam tidak akan berarti apa-apa. Kita harus berdoa buat negara kita. Kita harus tangisi bangsa ini. Kita harus minta supaya roh tamak akan uang itu tidak menguasai para pemimpin. Tidak ada, kita nggak bisa apa-apa. Kecuali kita berdoa. Kecuali kita berdoa. Saudaraku, kita mau lari kemana? Tidak ada tempat kita berlari kecuali di bawah kaki Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata hati-hati. Hati-hati langkah kita. Hati-hati juga dalam prediksi ekonomi. Kalau saudara ingin sesuatu yang melangkah sesuatu yang baru, bertanyalah kepada Tuhan dulu. Karena kondisi seperti ini. Berhati-hatilah. Yang kedua, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kalau di dalam terjemahan bahasa asli dalam bahasa Inggrisnya, kata berjaga-jaga ini berarti kita tuh harus mawas diri di dalam doa. Saudaraku, kondisi seperti ini yang lebih banyak lagi harus kita lakukan adalah lebih banyak berdoa. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, karena ketika kita berdoa, kita tuh menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan kita mempertajam pendengaran kita.
Dan Tuhan pasti berbicara kepada anaknya. Seperti seorang bapa berbicara kepada anak-anaknya. Bahkan Alkitab berkata sebelum sesuatu terjadi di muka bumi ini, maka Tuhan akan berbicara dulu kepada nabi-nabinya. Tuhan berbicara dulu kepada para hamba-hambanya. Dan ketika Tuhan bicara ini, saya berkata kepada suami saya, ini kok Tuhan desek aku tuh kenapa ya? Apa yang terjadi ketika saya di Surabaya? Saya cuma berpikir saja apa yang terjadi. Tiba-tiba mulai saya dengar, loh saya penasaran. Makanya hari Jumat saya buka televisi. Saya penasaran, ada apa ini di negara kita? Negara yang kita cintai. Tidak ada yang mendoakan Indonesia seperti saudara dan saya berdoa bagi bangsa ini. Karena kita dilahirkan di bangsa ini. Kita besar di bangsa ini. Kita cari duit di bangsa ini. Kita istilahnya makan, tidur, minum di bangsa kita. Siapakah yang akan menangisi bangsa kita ini kecuali kita datang kepada Tuhan dan menangisinya. Dengan apa? Kita berjaga-jaga. Ini diulang 3 kali. Saudaraku. Berjaga-jaga ini berarti juga di dalam bahasa aslinya ada kata lainnya itu bersiap-siap. Ayo, kita harus bersiap-siap, kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Yang jelas secara global sudah muncul bahwa tahun 30 itu seluruh dunia mengacu kepada satu kepemimpinan. Tahun 2030. Oh itu sudah digelontorkan. Karena kondisi dunia sudah seperti ini. Bangsa melawan bangsa. Mana itu? Thailand. Dengan mana itu? Pokoknya perbatasan ribut semuanya. Dan itu kembang api sudah mulai meluncur. Saudara, kita enggak kuat beli kembang api yang diluncurkan mereka. Karena satu kembang api itu kayaknya bisa, maksud saya rudal itu bisa harganya bisa kasih makan penduduk Ngawi semuanya kayaknya saudaraku. Satu aja. Nah kita gak bisa mencegah dan Alkitab ini di dalam kitab Markus pasal 13 ini bangsa melawan bangsa, suku melawan suku itu akan terjadi dan memang sedang digenapi. Dan bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus yang kita masih enak-enakan, yang kita masih tidak berpikir bahwa Tuhan, ya dari dulu memang Tuhan berkata Tuhan akan datang. Tuhan akan datang, tetapi kita tahu penggenapannya dari hari ke hari sudah muncul. Makanya Tuhan berkata berhati-hatilah, siuman. Dan Tuhan berkata berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Jangan kita tertidur atau terlelap. Kondisi sudah seperti ini kita masih enak-enakan, yang tidak berdoa juga tetap tidak berdoa. Yang ibadahnya doknyengan juga tetap doknyengan. Saudara anak-anak ini bukan lagi waktunya kita main-main. Ini waktunya kita bersiap-siap mempersiapkan diri kita. Kapan Tuhan itu segera menjemput kita, saudaraku. Karena kita tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat juga tidak tahu. Tetapi tanda-tanda itu sudah diberitahukan supaya saudara dan saya bersiap-siap. Oke lah kita mencari uang tetap. Tapi itu hanya fasilitas sampai Tuhan datang, kita mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan. Yang kedua kali di awan-awan itu, belum menjejakkan di bumi, yang di Bukit Zaitun, belum. Nanti itu setelah semuanya terjadi di bawah satu kepemimpinan. Bayangkan saudara kalau dunia ini di bawah satu kepemimpinan, yang tidak mengikutinya tidak bisa berjual beli. Tanya kanan kiri, welek gak iso dodol, gak iso tuku piye? Hah? Bagaimana? Bagaimana saudara? Kalau saudara kita gak bisa jual, gak bisa beli, bagaimana? Pangan dewe. Beras entek, ra iso tuku saudaraku. Kita harus hidup di hutan. Karena Alkitab berkata loh, kalau itu sudah di bawah satu kepemimpinan, bayangkan saja saudara. Saya enggak berani membayangkan itu dan saya berkata Tuhan, kalau boleh, sebelum waktu itu terjadi, bawa aku untuk bertemu denganmu. Karena masa itu, masa yang tidak pernah terjadi lagi kesukarannya. Dan ini sudah diluncurkan, saya dikuatkan ketika kemarin di dalam grup para hamba-hamba Tuhan di
di sekolah saya, di alumni saya, mulai itu memunculkan tentang keinginan bahwa tahun 2030 itu ada di bawah satu kepemimpinan. Dan itu rupanya sudah menarik banyak orang, karena kalau di bawah satu kepemimpinan itu semuanya tuh bisa seragam, bisa berjalan baik dan akan tertangani semuanya. Bagi mereka, bagi kita orang Kristen yang tahu akan hal ini, saudara dan saya harus sadar kalau sampai di bawah satu kepemimpinan tidak ada satupun yang bisa lolos. Semua punya HP, benar apa enggak? Siapa yang enggak punya HP di sini? Pak Parna boten gada. Wih, aman betul, itu cuma satu orang yang enggak punya. Yainya punya HP. Jadi itu ada sinyal di situ. Dan waktu kita punya HP kan kita harus daftar, registrasi. Nama kita ada di situ. Saudara, kita bisa dilacak lewat apapun juga. Karena kita tidak menyadari, kita senang dengan kemajuan teknologi. Ya, tetapi kita juga harus sadar bahwa kemajuan teknologi ini akan membawa kita persiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Emang waktu kita registrasi pakai nama orang lain, KTP orang lain? Kan enggak kan? Pakai KTP kita masing-masing. Dan di situ semuanya terlacak. Kecuali saudara buang HP dan kita hidup di tengah hutan, maka tidak terlacak. Itulah satu-satunya kalau sampai kita ketinggalan. Saudara, coba pikirkan saja. Itulah sebabnya Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Saudaraku, kita harus waspada, kita harus berdoa, bersiap-siaplah, jangan tidur, jangan terlelap. Seperti gadis bijaksana dan gadis bodoh, dua-duanya merasa capek. Kadang-kadang saya tahu mengikut Tuhan itu juga capek. Harus sangkal diri, pikul salib itu capek. Tetapi dengar baik-baik, sangkal diri dan pikul salib adalah satu-satunya jalan untuk membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada jalan lain, hanya sangkal diri, pikul salib yang membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Kadang-kadang harus dipaksa. Kadang-kadang kita ditekan. Keadaan situasi yang terjadi dalam hidup saudara dan saya sekarang ini sebenarnya adalah izin Tuhan supaya saudara dan saya lebih berpaut lagi, lebih memandang Tuhan dan hati kita melekat kepada Tuhan. Jadi kalau kesulitan, masalah terjadi, dengar baik-baik, itu hanya jalan Tuhan untuk membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi tidak perlu stres, tidak perlu sampai kena GERD, ya, cukup yang kena GERD. Jangan ditambah lagi, ya. Yang sudah kena GERD itu sudah cukup, jangan ditambahi lagi ya. Pusing, nanti ujung-ujungnya saudara harus datang ke dokter jiwa. Karena obatnya di sana, kasih pil penang supaya saudara bisa tidur. Nah, cukup sudah, kita mulai bahwa diri kita harus berhati-hati. Hati-hati dalam menggunakan uang, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam menggunakan waktu saudara dan saya. Dan yang kedua, kita berjaga-jaga, kita waspada, kita berdoa dan bersiap-siap kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Amin. Dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Oke? Karena besok Ngawi ini ada apa itu? Demo atau pagelaran, sudah juga mari kita berdoa bersama-sama supaya Ngawi ini juga tenang ya, enggak perlulah ribut-ribut. Kita minta, kita akan berdoa bersama-sama. Saya tutup ya. Ini karena pesan Tuhan cuma ini saja saya sampaikan kepada saudara dan lihatlah ke depan. Apa yang akan terjadi? Saya juga sedang menantikan. Kalau sesuatu terjadi, ingatlah bahwa Tuhan sudah berkata, kita berhati-hati dan kita berjaga-jaga. Kita harus berdoa satu-satunya. Alkitab berkata di kitab Amsal, pada hari kemurkaan, harta tidak bisa menyelamatkan, tapi kebenaran menyelamatkan saudara dan saya. Ini firman hidup, firman ini kuat, firman ini lebih tajam dari pedang bermata dua. Mari kita berdiri bersama, kita akan berdoa syafaat buat bangsa dan negara. Kita berdoa bagi pemerintahan, bagi para anggota DPR dan ketua DPR supaya diberi hikmat. Kita berdoa supaya roh tamak akan duit ini karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang ini baik kalau jadi pembantu kita. Tapi uang ini bisa menjadi bengis kalau ini menjadi tuan kita.
Jadi kita bersatu hati pagi hari ini. Kita sepakatkan diri kita untuk kita meminta belas kasihan untuk para anggota DPR, para pimpinan negara kita, buat Bapak Presiden supaya Bapak Presiden ini diberikan hikmat. Ini bisa-bisa stres semua loh saudaraku, kondisi kayak gini. Bingung bagi anggota Polri, TNI, mereka juga bingung saya tahu. Wong itu juga tugas. Oh ya orang ngerti piye-piye kadang-kadang ya jadi sasaran. Wah saya mikir-mikir, oh Tuhanku Yesus. Tidak ada tangan yang bisa menyelamatkan negara kita kecuali tangan Tuhan Yesus. Ayo saudara, kita akan berdoa. Kita terhubung dengan Tuhan. Saya minta Pastor Dedi akan pimpin dalam doa syafaat kita. Ku terhubung denganmu, oh, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami percaya Tuhan, bahwa firman Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami juga yakin dan percaya firman Tuhan itu yang berdaulat atas kota kami. Firman Tuhan itu yang berdaulat atas bangsa kami. Kami tahu kenyataan yang ada itu harus tunduk di bawah kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap apa yang terjadi Tuhan, itu pasti ada rancangan dan maksud Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat terhadap setiap kami. Apalagi atas setiap kota kami, atas setiap bangsa kami. Kami percaya yang ada adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami bersepakat bersehati pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami sepakati, apa yang kami ikat di bumi ini juga akan terikat di surga Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengikat setiap roh-roh yang memecah belah bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ikat setiap roh ketamakan akan uang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ikat setiap roh-roh yang memprovokasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa dan kota kami ini. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, anggota DPR yang ada. Kami bersepakat bersehati berdoa,
Biar setiap orang-orang yang ada Tuhan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan roh yang takut akan Tuhan. Lebih daripada itu berikan empati Tuhan atas pemimpin bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan hati manusia. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup membolak-balikan hati manusia. Bahkan pemimpin bangsa ini, orang-orang yang berdiri atas bangsa ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan atas bangsa dan kota kami, miliki posisi-posisi yang penting. Biar mereka menjadi terang Tuhan. Biar mereka benar-benar melakukan firman-Mu untuk membawa damai. Setiap influencer, setiap YouTuber yang ada, setiap artis yang anak-anak Tuhan, biarlah membawa damai, membawa dampak bagi bangsa dan kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, gerakkan setiap hati anak-anak-Mu yang ada di bangsa dan kota kami ini Tuhan. Dan juga setiap kami Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Supaya kami benar-benar berjaga dan berhati-hati. Terlebih Tuhan, setiap kami yang selama ini mungkin tidak terpikirkan untuk berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Engkau menggugah hati kami Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat, bersehati untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup mengubahkan bangsa ini. Kami perkatakan Tuhan, bangsa ini adalah punyanya Tuhan, kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan. Dan kami percaya hanya kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas bangsa dan kota kami ini. Kami gagalkan, kami berdoa gagalkan setiap rancangan-rancangan yang datangnya bukan daripada Tuhan. Setiap rancangan-rancangan dibangun oleh pemikiran manusia. Setiap rancangan-rancangan, setiap kubu-kubu, setiap benteng-benteng diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pikiran Kristus ada atas setiap anak-anak-Mu Tuhan di bangsa ini, di kota ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami berkatakan hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa dan kota kami ini. Beri kami ketenangan, beri kami kedamaian di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami juga dengan yang terbaik, dengan yang sempurna yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan menjagai, melindungi setiap kami yang berhati-hati, yang berjaga-jaga, yang terus langkah di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kenyataan yang ada itu harus tunduk di bawah kebenaran firman-Mu. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang berdaulat atas pemimpin kota kami, Engkau yang berdaulat atas pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat katakan amin. Kita akan memperhatikan info sepekan gereja. Tim multimedia disilakan. Shalom Jemaat GUPL Shaddai yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Inilah tanah tempat kami dilahirkan. Mari antusias untuk mengikuti Komsel. Bagi yang belum bergabung dalam Komsel, silakan menghubungi Sakom. Selalu kami syukuri rencana. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Inilah tanah tumpah darah kebanggaan. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Kami berdoa kepada Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu, sesi pertama pukul 7 pagi dan sesi kedua pukul 4 sore di Aula Peniel. Mari kaum muda dan remaja, rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Peniel. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore. Ibadah disertai dengan perjamuan suci dan persembahan persepuluhan.
Seminar penginjilan yang akan dilayani dari tim SALT Indonesia akan diadakan hari Jumat dan Sabtu tanggal 5 dan 6 September pukul 8 pagi bertempat di GOPL Sadai Karangasri. Dimohon kehadiran bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang telah mendaftar kepada panitia. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi staf gereja. Ibadah spesial dalam rangka merayakan hari ulang tahun GOPL Sadai yang ke-25 akan diadakan hari Minggu tanggal 14 September pukul 7 pagi. Ibadah akan dilayani Bapak Pendeta Dr. Roni Paulus Sucahyo dari Kediri. Ibadah juga akan disertai dengan perjamuan kasih. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar di seminar, ya silahkan nanti hari Jumat dan Sabtu ya seminarnya itu. Dan yang sudah mendaftar sekitar 66 ya, sudah ditutup karena sudah cukup orangnya. Untuk lomba pop singer masih dibuka pendaftaran, nanti saudara bisa menghubungi panitia. Nah setelah ibadah ini kita akan kumpul langsung di depan gereja. Nanti saya yang pegang bendera untuk memberangkatkan Bapak Ibu Saudara. Nanti kita ini ya di sana, nanti juga ada beberapa orang kampung yang ingin mengikuti jalan sehat. Nah nanti di setiap belokan ada petugas ya panitia yang ada di sana sehingga saudara nanti tidak tersesat ya. Dan untuk pos yang keempat, jadi ada pos 1, 2, 3, 4 sampai 6. Pos 4 nanti kupon akan dibagikan ya, kupon undian atau door prize ya. Nah, setelah itu nanti disobek, yang satu dimasukkan di kotak kupon di pos 6. Ya, di pos 4 saudara akan dapat kuponnya. Ini di sini pos 6 ini. Tidak tahu nanti di pos. Ya. Oke, nanti disobek dan dimasukkan di kotak di pos 5 katanya. Kalau di sini kok 6. Nah, kita ada mahasiswa baru yang praktek selama 2 tahun di sini namanya Heni. Tolong Heni berdiri. Ya, kita tepuk tangan untuk dia ya. Akan membantu TK kita dan pelayanan di tempat ini. Baik, nanti setelah selesai saudara akan balik ke sini, ya nanti akan kita makan bersama, terus di situ ada elektron, saudara bisa menyumbang lagu sambil makan dan sambil nanti membagi door prize. Ya demikian, dan bagi Bapak Ibu yang sakit, merasa nggak bisa jalan, tetap dapat kupon dan bisa duduk di sini sambil mengawasi makanan supaya makanan tidak dicuri orang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengangkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon maaf. Nanti setelah saudara ke sini, karena tempat duduknya sedikit, saudara masing-masing bisa mengambil kursi di sini terus dibawa keluar ya. Kalau waktu makan selesainya nanti. Oke, kita angkat persembahan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, Engkau memberkati hidup kami sehingga kami kecukupan, bahkan kami lebih dari cukup sehingga kami bisa memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kuduskan persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa untuk Bu Hartoyo. Hartoyo yang lagi kena kecelakaan sehingga harus dioperasi. Bapa di surga, kami berdoa untuk Bu Hartoyo, kiranya jalannya operasi berjalan dengan baik, kuasa kesembuhan-Mu menyertai, dan kiranya Tuhan mengurapi dokter dan para perawat obat-obatan sehingga operasi berjalan dengan baik. Dan anak-anak-Mu yang sakit lainnya, Tuhan memelihara, menyembuhkan, dan memberi kesehatan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pulanglah ke rumah masing-masing dan marilah kita berjalan bersama-sama, jalan sehat, kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya, memberkati serta membuat hidup kami, kita semuanya menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatkan berhasil. Sinar wajahmu menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah saat ini Tuhan. Kami disegarkan, kami dikuatkan oleh karena firman-Mu Bapa. Ajarkan kami untuk tetap di dalam ketetapan firman-Mu Tuhan. Dalam dan nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.